minyak wangi. Nah, lalu apa hukumnya minyak wangi? Hukumnya minyak wangi bagi laki-laki adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jenisnya macam-macamnya. Ada 1000 bunga, ada misik, kemudian ada amir oud, ada macam-macam. Parfumnya laki. Makanya lihat, terutama di Arab Saudi, itu kebanyakan penduduk itu selalu tidak pernah lepas daripada yang namanya minyak wangi, parfum. Kenapa? Sunnah. Ya, sunnah. Nabi juga suka dengan wewangian. Jadi bagi laki-laki hukumnya sunnah, terutama pada waktu-waktu yang mulia. Kapan? Ketika akan sholat. Mau sholat pakai parfum, atau mungkin dari rumah sudah pakai parfum, mau ke masjid silahkan. Kemudian ketika menghadiri majelis-majelis taklim, berkumpul dengan orang banyak, pakai parfum, gunakan parfum. Adapun bagi wanita, hukum menggunakan parfum ini terbagi berapa bagian. Yang pertama, hukum bagi seorang wanita ini menjadi wajib. Kapan? Jika diperintah oleh suaminya. Selama perintah suami ini tidak melanggar hukum syariat. Diperintah oleh suaminya, mungkin istrinya bau bawang ya, atau mungkin bau masam dan lain sebagainya, sehingga diperintah oleh suaminya, ayo pakai parfum. Maka wajib dia menggunakan parfum karena perintah suaminya. Kemudian sunnah. Kapan? Di hadapan suaminya. Suaminya tidak memerintah, tapi dia untuk menyenangkan hati suami. Sunnah. Pakai parfum. Kemudian hukumnya mubah, boleh. Kapan? Kalau dia berada di dalam rumahnya, di rumahnya sendiri, lalu dia menggunakan parfum. Ini hukumnya mubah. Kemudian hukum wanita menggunakan parfum ini makruh. Kapan? Kalau wanita tersebut menggunakan parfumnya laki-laki. Kan ada minyak wangi perempuan, ada minyak wangi laki-laki. Perempuan pakai apa? Hajar aswad. Pakai hajar aswad. Ini minyaknya laki-laki. Atau pakai apa? Mukhallat, ya, mukhallat. Pakai sama perempuan. Ini makruh hukumnya. Jadi untuk perempuan ya katakan seperti mawar, melati, pakai saja. Tapi jangan pakai minyak laki-laki karena hukumnya makruh. Nah, kemudian juga yang terakhir, hukum wanita pakai parfum ini haram. Ya, haram, dosa dia. Kapan? Dia memakai minyak wangi saat keluar rumah. Sehingga apa? Laki-laki yang bukan mahram ini dapat mencium wangi semerbaknya dia. Dan ini terjadi di akhir zaman seperti ini. Banyak wanita-wanita, mereka ketika di rumahnya mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika mau keluar dari rumahnya, subhanallah, 1 botol tuh habis sendirian. 1 botol habis sendirian. Berangkat dari rumah, kebetulan rumah dengan masjid atau musola katakan 500 meter. Orangnya sudah sampai masjid, orangnya sudah sampai musola, baunya dari ujung rumah tuh masih keciuman. Sehingga apa? Laki-laki yang bukan mahram mencium. Mana orangnya? Mana orangnya? Wangi, mana punya siapa? Nah, ini hati-hati. Hati-hati perempuan yang seperti haram hukumnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan masalah ini dengan keras, terutama bagi seorang wanita. Sebagaimana dalam sabdanya, ayyuma imra'atin tatayyabat summa kharajat ilal masjid liyujada rihuha lam yuqbal minha salatun hatta tagtasila igtisalaha minal janabati. Yang artinya wanita manapun, siapapun yang memakai wewangian, yaitu memakai parfum, kemudian dia keluar ke masjid. Nah, tapi ingat, dengan tujuan agar wanginya tercium oleh orang lain, yaitu laki-laki. Dia sengaja pakai parfum, tujuannya apa? Supaya tercium aromanya oleh laki-laki yang asing, laki-laki yang bukan mahram.
Apa kata Nabi? Maka sholatnya tidak akan diterima sampai dia mandi terlebih dahulu sebagaimana dia mandi daripada janabah. Hati-hati. Jangan sampai dia punya niatan untuk menjadi perhatian kaum laki-laki. Hati-hati. Doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad ketika memakai minyak wangi, Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aisyul akhirah. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, kama an'amta fazid, sebagaimana engkau telah memberi nikmat, fazid, maka tambahilah daripada nikmat-nikmat tersebut. Wala aisha illa aisyul akhirah, dan tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Jadi sunnah ketika pakai parfum baca Allahumma kama an'amta fazid, kemudian wala aisha illa aisyul akhirah. Nah, barang siapa yang membaca doa ini ada riwayat bagi mereka-mereka yang ketika memakai parfum, memakai minyak wangi, membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan, ruwiya anin Nabi SAW, anna man qalaha inda syammit tibi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Yang artinya, barang siapa yang membaca doa di atas tadi, tatkala mencium minyak wangi, maka akan diampuni baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aisyul akhirah. Baca doanya ketika memakai minyak wangi ataupun ketika mencium wewangian tersebut. Nah, ini bagaimana orang yang baca doa tersebut diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Berarti dia ini tidak melakukan dosa, tidak berdosa berarti. Adapun diampuni dosa yang telah lalu ini jelas. Diampuni dosanya, ya, kecuali dosa-dosa yang besar ini tidak bisa diampuni begitu saja, tetapi harus dengan taubatan nasuha. Lalu maksudnya dosa yang akan datang ini bagaimana? Oleh para ulama dijelaskan, maksud daripada keterangan-keterangan sebuah hadis yang mengatakan dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, itu adalah maknanya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Akan dijaga oleh Allah sehingga apa? Dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa atau